Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang kekongruenan pada bangun datar. Kongruen berarti nanti dua bangun tersebut bentuk dan ukurannya sama persis. Nah, berikut ada dua syarat bangun dikatakan kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu besarnya sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak panjangnya sama. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada dua buah trapesium ABCD dan PQRS. Nah, buktikan bahwa trapesium ABCD dan PQRS tersebut kongruen. Mari kita buktikan menggunakan syarat dua bangun kongruen ini. Yang pertama dulu kita buktikan sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak apakah besarnya sama. Nah, sudut A itu bersesuaian atau seletak dengan sudut mana di sini? Nah, sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Nah, bagaimana besarnya? Apakah sudut yang bersesuaian besarnya sama? Kita tulis yang A dulu. Sudut A itu besarnya berapa ini? Kalau ada tanda seperti ini berarti besarnya 90 derajat. Sudut A ini bersesuaian dengan sudut P, besarnya sama yaitu 90 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Di sini besarnya 60, sudut Q-nya juga 60, besarnya juga sama. Jadi sudut B itu sama dengan sudut Q, 60 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Kita lihat ini sudutnya sama besar. Di sudut C sudutnya sama besar dengan sudut R, 120 derajat. Kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut S. Di sini besarnya tampak 90 derajat. Jadi sama-sama 90 derajat. Ini 4 sudut yang bersesuaian ternyata besarnya sama. Nah, syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, di sini sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak panjangnya sama. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian dari trapesium ABCD dan PQRS mana saja? Di sini sisi AB bersesuaian dengan PQ. Di AB bersesuaian dengan PQ, panjangnya berapa ini? Oh, ternyata panjangnya sama-sama 10 cm. Panjangnya sama. Kemudian sisi yang lain BC bersesuaian dengan RQ. Panjangnya ternyata sama-sama 5. Di BC sama dengan RQ 5 cm. Terus sisi bersesuaian yang lain CD bersesuaian dengan RS. Ini tampak panjangnya sama 6 cm. Jadi CD sama dengan RS itu 6 cm. Sisi yang lain AD bersesuaian dengan PS. Panjangnya sama-sama 3. AD sama dengan PS 3 cm. Nah, dari sini ternyata sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Nah, syarat yang kedua terpenuhi. Karena syarat pertama dan syarat kedua terpenuhi, maka trapesium ABCD dan trapesium PQRS adalah kongruen. Bisa dituliskan seperti ini, ABCD kongruen dengan PQRS. Ini simbol kongruen. Kita lihat contoh soalnya. Ini diketahui dua buah bangun segi 4 ABCD dan EFGH adalah kongruen. Sudah diketahui dua bangun ini kongruen. Tentukan nilai X ini. Ini X ini besarnya berapa derajat. Nah, ini sudah diketahui kongruen. Dua bangun ini kongruen. Sudut A bersesuaian dengan sudut E. Nah, sudut B nanti bersesuaian dengan sudut F. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Sudut D bersesuaian dengan sudut H. Nah, ini sudut E berarti besarnya berapa derajat? Nah, syarat dua bangun
datar dikatakan kongruen tadi, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, sudut A bersesuaian dengan sudut E, itu besarnya sama. Jadi kalau di sini 40, di sini juga 40 derajat. Jadi sudut E besarnya sama dengan sudut A, itu 40 derajat. Sudut F berapa derajat ini? Sudut F ini bersesuaian dengan sudut B, besarnya juga sama, 125 derajat. Jadi sudut F itu besarnya sama dengan sudut B, 125 derajat. Kemudian sudut G ini 55. Kalau sudut G 55 berarti sudut C nya juga 55. Nah, berapakah ini besar nilai X? Ini bangunnya segi 4 ya. Jadi jumlah 4 sudut dalam segi 4 itu kalau ditambahkan semuanya itu besarnya 360 derajat. Jadi nanti kalau sudut E ditambah sudut F ditambah sudut G ditambah sudut H itu besarnya 360 derajat. Sudut E nya tadi 40 derajat, sudut F nya 125 derajat. Nah, berapakah sudut H-nya atau nilai X-nya? Jadi X-nya itu nanti 360 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 125 derajat ditambah 55 derajat. Jadi ini 40-nya itu sudut E, sudut F-nya 125, sudut G-nya 55 derajat. 360 derajat dikurangi, tambahkan semua ini, 40 tambah 125 itu 165, 165 tambah 55 berapa? 220. Berapakah ini? 220 derajat. 360 dikurangi 220 itu 140 derajat. Jadi X-nya ini besarnya 140 derajat. Sekarang nomor 2, ya ini 2 bangun di atas, ini sudah diketahui kongruen. ABCD dan EFGH di sini merupakan bangun jajar genjang. Sifat jajar genjang itu 2 pasang sisinya itu sama panjang. Jadi nanti panjang AB sama dengan CD, BC panjangnya sama dengan AD. Kemudian HE panjangnya sama dengan FG, EF panjangnya sama dengan GH. ABCD dan FGH di sini kongruen, jadi bentuk dan ukurannya sama persis. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini AB bersesuaian dengan HE, BC bersesuaian dengan EF, CD bersesuaian dengan FG, DA bersesuaian dengan GH. Masing-masing panjangnya sama. Nah, hitunglah panjang AB, AD, EF, FG, GH, dan EH dari 2 bangun berikut ini. Kita cari panjang AB dulu, karena di sini panjang CD 16, berarti panjang AB juga 16 cm. Ya, panjang AB 16 cm. Kemudian panjang AD. Nah, ini panjang AD berapa? Kalau panjang BC 13 cm, berarti panjang AD juga 13 cm. Jadi panjang AD juga 13 cm. Selanjutnya panjang EF. Nah, ini EF. EF bersesuaian dengan mana di sini? EF bersesuaian dengan BC. Panjangnya sama, 13. Jadi EF panjangnya sama dengan BC, 13 cm. Selanjutnya disuruh mencari panjang FG. FG ini bersesuaian dengan mana ini? CD. FG bersesuaian dengan CD, berarti besarnya sama 16 cm. FG besarnya sama dengan CD, 16 cm. Kemudian GH. GH ini bersesuaian dengan mana ini GH? GH bersesuaian dengan AD. Panjangnya sama, berarti AD tadi 13 cm, berarti GH juga 13 cm. GH sama dengan panjang AD 13 cm. Kemudian EH. EH ini EH bersesuaian dengan AB. AB tadi 16 cm.
Jadi EH juga 16 cm. EH panjangnya sama dengan AB 16 cm. Kemudian yang B. Nah, ini hitunglah panjang GI ini jika panjang HI ini 5 cm. Lah GH di sini bersesuaian dengan AD. Tadi panjang GH 13 cm. Nah, kita lihat ini membentuk bangun segitiga siku-siku IGH. Saya keluarkan. Nah, ini segitiga IGH. Siku-sikunya di I. Tadi diketahui panjang IH itu atau HI 5 cm. 5 cm. GH-nya itu 13 cm. Berapakah panjang? Nah, ini disuruh menentukan panjang GI yang ini. Mencari panjang GI ini kalau bangun segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Jadi panjang mencari panjang sisi siku-siku. Masih ingat tidak teorema Pitagoras? Nah, ini sisi miringnya atau sisi terpanjangnya GH, sisi siku-sikunya IH dan IG. Diketahui panjang sisi terpanjangnya atau sisi miringnya 13 pangkat 2. Saya mengingatkan lagi teorema Pitagoras. Ini ada segitiga siku-siku. Nah, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Mencari panjang sisi miring. Itu nanti rumus teorema Pitagorasnya. Sisi miring ini ya, sisi terpanjang, sisi C. C pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mencari A itu nanti berarti ini dipindahkan ke ruas kiri, berarti nanti A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Mencari panjang sisi B berarti nanti ya dipindah ke ruas kiri jadi negatif. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Jadi kalau mencari sisi siku-siku itu nanti dikurangi. Sisi siku-siku itu yang bagaimana? Sisi siku-siku itu sisi yang melekat pada sudut siku-siku. Nah, selain itu disebut sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa. Nah, ini mencari sisi C berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Mencari A saja itu berarti C kuadrat kurangi B kuadrat. Mencari B saja berarti akar dari C kuadrat kurangi A kuadrat. Di sini mencari panjang sisi siku-siku, berarti pakai yang mana? Pakai yang ini. Nah, berarti mencari IG, itu nanti akar dari sisi terpanjang dulu, GH kuadrat dikurangi HI kuadrat. Akar dari GH kuadrat 13 kuadrat dikurangi HI-nya 5 pangkat 2. Akar dari 13 kuadrat itu 13 kali 13 169 kurangi 25. Akar dari 144 berapa? Bilang berapakah kalau dipangkatkan 2 itu 144? 12 cm. Jadi panjang IG ini 12 cm. Ini diingat-ingat lagi rumus teorema Pitagoras. Berikutnya kekongruenan pada segitiga. Nah, syarat dua buah segitiga dikatakan kongruen itu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Ini syaratnya sama seperti tadi kekongruenan pada bangun datar ya. Berikut contohnya ada segitiga PQR dan DEF. Ini sudah diketahui kongruen. Hitunglah sudut Q ini besarnya berapa? Yang B besar sudut E, yang C panjang DE. Kita mulai menjawab yang A dulu. Berapakah besar sudut Q di sini? Nah, kita amati segitiga PQR ini. Di sini sudut P besarnya 27, sudut R-nya 80 derajat. Nah, sudut Q ini bisa kita hitung. Jumlah 3 sudut dalam segitiga itu kalau ditambahkan semua itu besarnya 180 derajat. Jadi ini berapa ini sudut Q ini? Nih kita jawab yang A, sudut Q itu berarti nanti 180 derajat dikurangi sudut P ditambah sudut R. Nah,
ini 180 derajat dikurangi sudut P-nya itu berapa? 27 derajat ditambah sudut R-nya 80 derajat. Di 180 derajat dikurangi 107 derajat. Berapakah ini? 73 derajat. Sudah ketemu sudut Q-nya ini 73 derajat. Nah, sekarang kalian disuruh menentukan sudut E ini besarnya berapa derajat. Sudut E ini bisa kita cari menggunakan cara seperti ini tadi. Nah, yang kita amati segitiga DEF, atau kita menggunakan ini ya, kekongruenan segitiga. Sudut P itu bersesuaian dengan sudut E, sudut Q bersesuaian dengan sudut D, sudut R bersesuaian dengan sudut F karena besarnya sama. Nah, sudut P 27 derajat tadi bersesuaian dengan sudut E. Ya, berarti sudut E besarnya juga 27 derajat. Jadi sudut E bersesuaian dengan sudut P besarnya sama, yaitu 27 derajat. Ini yang B tadi. Sekarang kita hitung yang C, menghitung panjang DE. DE ini bersesuaian dengan mana DE? DE ini sisi di depan sudut 80 derajat. Di sini sisi di depan sudut 80 derajat, sisi mana ini? Nah, 80 derajatnya ini kan, sisi di depan sudut 80 derajat itu sisi PQ. Jadi nanti PQ bersesuaian dengan DE, besarnya sama. Jadi panjang DE itu sama dengan panjang PQ, besarnya 15 cm. Selanjutnya dalil dua segitiga yang kongruen. Yang pertama di sini kesamaan semua sisi yang bersesuaian. Saya simbolkan S itu simbol sisi. Nah, ini ada dua buah segitiga, diketahui panjang ketiga sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Ini bersesuaian dengan ini bersesuaian dengan ini bersesuaian dengan ini. Otomatis dua segitiga ini kongruen. Nah, ini kesamaan semua sisi yang bersesuaian. Di S, tiga buah sisi bersesuaian sama panjang. Nah, ini terus nomor 2 kesamaan ukuran sisi sudut sisi yang bersesuaian. Nah, S tadi simbol sisi, sudut itu disimbolkan D. Jadi sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. SDS. Ini ada buah segitiga. Di sini ada dua sisi, dua pasang sisi yang saling bersesuaian, panjangnya sama. Kemudian sebuah sudut yang bersesuaian, ini besarnya sama. Otomatis dua segitiga ini disebut kongruen. Yang ketiga, kesamaan ukuran sudut sisi sudut yang bersesuaian. Saya simbolkan ini ya, DSD, sudut sisi sudut. Ada dua buah segitiga di sini, dua pasang sudut yang bersesuaian, ini besarnya sama. Kemudian sebuah sisi yang bersesuaian, ini panjangnya sama. Otomatis dua buah segitiga ini kongruen. Nah, yang keempat. Nomor 4, kesamaan ukuran sudut-sudut sisi yang bersesuaian. Saya simbolkan DDS di sini. Ini ada dua buah segitiga, dua pasang sudutnya. Sudut yang bersesuaian itu besarnya sama, kemudian satu pasang sisi yang bersesuaian besarnya panjangnya sama. Nah, apa bedanya nomor 4 dan nomor 3? Nomor 3 ini satu sisi yang bersesuaian ini diapit oleh dua pasang sudut yang bersesuaian. Kalau nomor 4 ini dua sudut yang bersesuaian, ini tidak mengapit satu pasang sisi yang bersesuaian. Nah, ini ya, sudut sisi sudut, sudut sisi sudut. Kalau yang ini sudut sudut sisi atau DDS. Contohnya nomor 3, ini buktikan bahwa segitiga ABD dan ABC ini kongruen menggunakan dalil tadi ini, 4 dalil ini ya.
yang mana kita amati garis AD dan BC. Di sini ada tanda seperti ini, berarti ini simbol panjangnya sama. Nah, ini sudah diketahui berarti satu pasang sisi yang bersesuaian panjangnya sama, yaitu sisi AD dan BC. AD panjangnya sama dengan BC. Ini ada simbolnya ini ya, sudah diketahui. Kemudian kita lihat sudutnya. Sudut A dan sudut B, ini simbolnya besarnya sama, ini sudutnya. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut B. Sudut A ini miliknya, sudut A ini ya, tanda ini miliknya segitiga ABD. Sudut B yang ini miliknya segitiga ABC. Sudut A dan sudut B ini bersesuaian, besarnya sama. Nah, ini sudah sisi, kemudian ini sudut. Nah, cari lagi satu, apakah sisi, apakah sudut yang besarnya atau panjangnya sama. Ini tadi sisi, sudut. Nah, kita lihat sisi AB. Sisi AB dari segitiga ABD dan segitiga ABC ini saling berhimpitan dan panjangnya sama. Jadi sisi AB dari segitiga ABD dan segitiga ABC berhimpitan dan panjangnya sama. Nah, jadi ya, jadi ini tadi sisi, sudut. Nah, ini berarti sisi. Nah, dari sini 1, 2, 3 ini bisa kita tarik kesimpulan. Ini segitiga karena membentuk sisi, sudut, sisi. Nah, ini sisi, sudut, sisi. Kita cari apakah ada sisi, sudut, sisi. Nah, ini ya, ini ada sisi, sudut, sisi. Otomatis dua bangun ini kongruen. Jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Nah, ini sekarang nomor 2. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Panjang AC sama dengan BC. Tunjukkan bahwa segitiga ADF dan BEF ini kongruen. Ini yang saya arsir ini, buktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Ini ada tanda seperti ini, berarti ini panjangnya sama. Jadi AD panjangnya sama dengan BE, sudah diketahui ini ya, berarti ini sisi. Kemudian sudut, ini sudut D, ini ya karena siku-siku ya, ini juga siku-siku. Sudut D sama dengan sudut E. Ini berarti sudut. Nah, ini AD bersama dengan BE, panjangnya sama. Sudut D dan sudut E ini juga besarnya sama, 90 derajat nih. Kemudian kita cari satu lagi, apakah sisi atau sudut. Kalau sisi ini tidak diketahui, tidak ada tandanya sama sekali. Kita lihat sudutnya ini. Nah, ini sudut AFD dan BEF ini saling bertolak belakang. Jadi kalau dua sudut saling bertolak belakang itu besarnya sama. Misalkan di sini sudut A, ini sudut B, sudut C, sudut D. Jadi nanti sudut A besarnya sama dengan sudut C karena saling bertolak belakang. Ini bertolak belakang, A bertolak belakang dengan C, sudut D bertolak belakang dengan B. Sudut D berarti besarnya sama dengan sudut B. Nah, ini dua sudut yang saling bertolak belakang. Sudut AFD sama dengan sudut BFE karena saling bertolak belakang.
Ini tadi berarti sudut. Sisi, sudut, sudut. Sisi, sudut, sudut. Nah, ini yang mana ini? Dalil yang mana? Sisi, sudut, sudut, atau SDD. Di sini SSS, SDS, DSD. Nah, ini DDS. Boleh dibalik SDD. Memenuhi syarat yang keempat. Jadi ini segitiga ADF kongruen dengan segitiga BEF.